Siapa di sini yang suka daging? Asik ya kalau bisa makan daging kayak gini. Saya suka sih. Mau itu dipanggang, dibikin sop, dijadikan rawon, atau favorit semua orang rendang. Apalagi kalau dibuat steak kayak gini. Dan memang menurut saya steak itu adalah cara terbaik menikmati daging. Karena tekstur daging yang chewy akan menambah cita rasa. Terlebih jika daging itu juicy. Hanya saja, tidak setiap hari kita bisa makan daging. Setidaknya bagi saya. Ya tentu saja alasannya tidak lain adalah karena dana. Daging selalu menjadi komoditas yang cukup mahal dibandingkan dengan ikan atau ayam. Tapi setahun sekali, waktu Idul Adha, saya selalu dapat daging gratis. Lumayan, bisa dimasak untuk 2-3 hari atau sekadar dibuat sate sambil berkumpul dengan teman-teman. Ngomong-ngomong tentang daging gratis, rasanya mantap juga kalau misalnya ada daging gratis jatuh dari langit. Tapi, percaya atau tidak, fenomena aneh ini pernah terjadi di dunia nyata. Benar, kamu tidak salah dengar. Mari kita bahas yang santai-santai dulu. Inilah kisah tentang hujan daging tahun 1876 di Bath County. Bukan lagu itu, tapi Bath County di negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Inilah fenomena Kentucky Meat Shower. Pada tanggal 3 Maret 1876, antara pukul 11 hingga 12 siang, sebuah fenomena aneh terjadi di Bath County. Itu lagi. Serius dong. Sebuah fenomena aneh terjadi di Bath County, Kentucky, di perkebunan seluas 100 kali 50 yard milik keluarga Allen Crouch di Olympia Springs. Olympia Springs dulunya adalah sebuah pedesaan yang pernah dijadikan bangunan barak oleh tentara Amerika Serikat di tahun 1500-an. Dan desa ini adalah desa yang sering menjadi resort untuk beristirahat orang yang melakukan perjalanan, baik dari arah Lexington atau area bluegrass lain di Kentucky. Jumat pagi itu, Mrs. Crouch, istri dari Allen Crouch, hendak membuat sabun. Saat itu, ia sedang bersama cucunya. Langit begitu cerah dan matahari begitu panas. Tidak ada tanda-tanda akan hujan. Angin kecil yang semilir terasa dari barat. Saat itu, Mrs. Crouch akan pergi membuat sabun di ladang tempat ia biasa berkegiatan. Namun belum sampai di tempat pembuatan sabun, cucu Mrs. Crouch menunjuk ke arah langit dan berkata, "Nenek, itu apa yang jatuh dari langit?" Mendengar ucapan cucunya, Mrs. Crouch mendongak dan melihat sekumpulan benda jatuh dari langit. "Apakah itu salju?" tanya cucunya. Belum sempat Mrs. Crouch menjawab, benda misterius itu mendarat di permukaan tanah. Benda itu mirip seperti daging merah segar, terlapisi dengan cairan kental berwarna darah. Dan anehnya, benda itu menggeliat, seolah benda itu adalah daging segar yang baru dicincang di langit. Mrs. Crouch panik, lalu kembali menuju rumah sambil menggendong cucunya. Ia tak berani untuk keluar. Ia hanya terdiam melihat dari jendela, menonton ratusan atau mungkin bahkan ribuan potongan kecil daging menghujani halamannya selama 2 menit. Tak berselang lama, Allen Crouch, suami Mrs. Crouch, pulang dari ladang bersama dengan anaknya. Mereka kebingungan melihat begitu banyak daging merah berserakan di halaman. Hewan peliharaan mereka seperti ayam, kucing, anjing, dan babi. Ini adalah babi, oke? Segera menyerbu halaman dan mulai melahap daging gratis itu dengan bahagia. Mereka berdua pun segera memunguti potongan daging yang menggeliat itu. Tetapi saking banyaknya, mereka pun kewalahan. Dan tidak semua potongan daging berhasil mereka bersihkan. Karena berada di pedesaan, kabar cepat tersebar. Para warga pun penasaran dan segera mendatangi kediaman keluarga Crouch. Harrison Gill,
yang merupakan seseorang yang berpengaruh di Olympia Springs, mengunjungi lokasi sehari setelah hujan daging itu terjadi dan melihat potongan-potongan daging itu masih menempel di pagar dan tersebar di tanah. Salah satu potongan daging itu berukuran sekitar 10 cm persegi, tetapi sebagian besar berukuran 5 kali 5 cm persegi. Potongan-potongan ini tampaknya segar ketika jatuh, tetapi karena semalaman dibiarkan di luar, daging itu menjadi busuk dan kering. Dua pria yang tidak dikenal datang untuk mencicipi hujan daging tersebut dan mengatakan bahwa rasanya seperti daging rusa atau domba. Salah seorang yang memeriksa daging tersebut adalah seorang pemburu lokal bernama B.F. Ellington. Ellington, yang makanannya sebagian besar terdiri dari hewan liar yang dia tangkap sendiri, menyatakan bahwa ia sangat yakin bahwa itu adalah daging beruang. Dia mengatakan kepada wartawan, "Saya telah melihat beberapa daging yang jatuh di peternakan Pak Crouch, dan jika itu adalah daging, maka itu adalah daging beruang." Daging yang jatuh dari langit di peternakan Alan Crouch ini memiliki rasa berminyak yang tidak biasa, sehingga saya bisa sangat mengenalnya. Saya mengetahui ada minyak ketika melihat daging itu, dan jenis cairan yang keluar dari daging di peternakan Pak Crouch, saya juga menciumnya, dan saya tahu itu bau minuman keras. Tuan-tuan, itu pasti daging beruang. Kalau tidak, nama saya bukan Benjamin Franklin Ellington. Apaan sih Pak Ellington? Gimana? Aneh gak? Aneh lah. Karena kalau gak aneh, gak saya bahas. Berbagai teori muncul untuk menjelaskan insiden ini. Meskipun beberapa laporan menyebutkan kemungkinan itu adalah daging sapi, domba, rusa, bahkan manusia. Menurut banyak laporan surat kabar, daging tersebut tidak jatuh berkeping-keping dengan ukuran yang seragam. Oakland Tribune melaporkan, daging disajikan dalam bentuk hash, dan ukuran partikelnya berkisar dari potongan halus seringan kepingan salju hingga gumpalan padat berukuran 3 inci persegi. Hal ini sepertinya menunjukkan adanya kekerasan, seperti ledakan. Mungkinkah ada beberapa domba malang yang tersesat dan terlalu dekat dengan gunung berapi pada saat terjadi letusan, sehingga partikel bangkainya terbawa sejauh ratusan mil dalam tumpukan puing? Ini merupakan skenario yang lebih tidak terduga namun memiliki penjelasan alami, seperti meteor yang menabrak burung saat jatuh ke bumi. Kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya lelucon atau tipuan. Mungkin ada seorang petani Kentucky karena terlalu gabut, memutuskan untuk memasukkan sebatang dinamit ke dalam seekor kambing, hanya untuk melihat apa yang akan terjadi. Banyak surat kabar ngiler untuk mewartakan yang tidak-tidak untuk memeriahkan misteri tersebut, sehingga pada akhirnya cerita tersebut tertanam dalam kesadaran publik dan menjadi bagian dari mitos atau cerita rakyat setempat. Inilah yang terjadi di Bath County. Lagu itu lagi. Serius dong. Mereka yang meluangkan waktu untuk meneliti peristiwa hujan daging Kentucky yang terkenal akan melihat bahwa detail seputar peristiwa tersebut sangat dilebih-lebihkan. Misalnya, hujan daging sebenarnya tidak disaksikan oleh ratusan orang atau bahkan puluhan orang. Faktanya, hanya ada 2 saksi yang mengaku benar-benar melihat serpihan daging jatuh dari langit, Mrs. Crouch dan cucunya. Penjelasan pertama muncul 3 bulan kemudian, ketika seseorang bernama Leopold Brandeis menerima dan menganalisis beberapa spesimen yang diawetkan dalam gliserin. Ia mengumumkan bahwa daging tersebut sebenarnya bukanlah daging. Akhirnya, kita punya penjelasan yang tepat untuk fenomena yang banyak dibicarakan ini, dilaporkan dalam Scientific American tahun itu. Sangat mudah untuk mengidentifikasi zat ini dan menetapkan apa sebenarnya itu. Keajaiban Kentucky ini tidak lebih dari sekadar nostoc. Nostoc sendiri adalah sejenis cyanobacteria yang membentuk koloni yang dilindungi oleh lapisan gelatin. Ketika hujan, nostoc membengkak menjadi massa seperti jeli transparan. Karena tidak terlihat saat kering, banyak orang dulu mengira nostoc melayang di udara hingga turun hujan, yang menyebabkan ia jatuh dari langit seperti es. Nama-nama unik seperti jeli bintang,
mentega penyihir, dan benda lengket bintang digunakan untuk menyebutnya. Brandeis mengidentifikasi nostoc Kentucky ini sebagai nostoc carneum yang ia gambarkan berwarna seperti daging. Tetapi sebenarnya nostoc carneum ini lebih mirip warna rumput laut. Ia mengatakan bahwa rasanya seperti kaki katak atau ayam muda, dan bahwa nostoc ini membesar dan jatuh di rumah keluarga Crouch saat hujan. Tunggu, ada yang aneh. Cuaca kan hari itu cerah, bahkan angin pun tidak berhembus brutal. Tapi Brandeis tidak sepenuhnya gagal dalam penyelidikan ini, karena ia memberikan beberapa sampel daging misterius kepada seorang ahli histologi berpengalaman dan Presiden Newark Scientific Association, Dr. A. Med Edwards. Edwards mengatakan bahwa kemungkinan besar itu adalah jaringan paru-paru bayi manusia atau kuda. Seorang histologis lainnya, Dr. J. W. S. Arnold, mempelajari spesimen tersebut dan setuju dalam The American Journal of Microscopy and Popular Science bahwa daging itu terdiri dari jaringan tulang rawan dan paru-paru hewan. Akhirnya 7 sampel diperiksa oleh beberapa ilmuwan yang mengonfirmasi bahwa 2 di antaranya adalah jaringan paru-paru dan 2 lainnya terdiri dari tulang rawan. Jadi bagaimana semua ini bisa terlibat dalam hujan daging yang terkenal di Kentucky? Masuklah seseorang dengan penjelasan terbaik untuk hujan daging ini, Dr. L. D. Kastenbein, dalam edisi Louisville Medical News tahun 1876. Ia menyatakan bahwa fenomena ini kemungkinan besar adalah muntahan dari sekumpulan burung bangkai. Setelah mendapat sampel sendiri, Kastenbein membakarnya dan mencium bau daging domba busuk. Satu-satunya teori yang masuk akal yang bisa menjelaskan hujan aneh ini adalah teori muntahan burung bangkai yang terbang tinggi di atas lokasi tersebut. Dari ketinggian yang sangat tinggi, partikel-partikel daging tersebut tersebar oleh angin di atas tanah. Berbagai jenis jaringan yang ditemukan, otot, jaringan ikat, lemak, dan sebagainya, hanya bisa dijelaskan oleh teori ini. Ada 2 spesies burung bangkai di Kentucky, burung bangkai hitam, Coregips atratus, dan burung bangkai kalkun, Cathartes aura, yang keduanya diketahui muntah secara proyektil untuk melindungi diri atau membuat tubuh mereka lebih ringan agar bisa terbang. Dan dengan melihat bahwa peternakan Crouch terletak di wilayah Bath County, udah dong mas lagunya, oke. Dan dengan melihat bahwa peternakan Crouch terletak di wilayah Bath County yang hampir seluruh sisinya dikelilingi oleh hutan nasional Daniel Boone yang merupakan surga bagi semua jenis hewan liar, termasuk beruang dan burung elang. Jadi, mungkin saja burung bangkai? Bagi kalian yang penasaran ingin melihat daging dari peristiwa Kentucky Meat Shower, sekarang potongan daging itu ada di Bath County History Museum. Dan daging ini akan terus diteliti terutama dalam analisis DNA untuk memastikan secara tepat daging apa yang sebenarnya menghujani peternakan Crouch. Kembali kepada pepatah yang sering kita dengar. Segala yang berlebihan itu tidak baik. Biasakan diri dengan yang biasa saja. Alih-alih berekspektasi pada hal yang berlebih, terkadang kebahagiaan malah terletak pada hal biasa yang luput kita syukuri sehari-hari. Dan jangan lupa, tetaplah penasaran. Karena dengan penasaran, kita akan punya motivasi untuk menguak kebenaran. Dan Einstein juga pernah bilang, "Aku bukan orang yang berbakat. Aku cuma orang yang selalu penasaran." Sampai jumpa dan terima kasih.